Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Salwaharnya dengan NIM A11 2024 15962. Di sini saya akan mempresentasikan guna untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pemrograman web lanjut pada kelompok A11 4406. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengembangan halaman profil pengguna menggunakan session dan filter pada CodeIgniter 4. Tujuannya yaitu yang pertama, menerapkan session untuk menyimpan dan menampilkan data pengguna. Yang kedua, membuat halaman baru yang hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah login. Yang ketiga, menggunakan filter untuk membatasi akses halaman. Yang keempat, menggunakan layout yang sudah tersedia untuk tampilan konsisten, yaitu dari Nice Admin. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang aplikasi ini, yaitu aplikasi ini merupakan pengembangan dari tugas-tugas sebelumnya, yaitu ada CodeIgniter, layout, session, dan filter. Nah, dimana sebelumnya itu saya sudah membuat sistem login sederhana menggunakan session. Pada tugas ini, sistem tersebut akan dikembangkan lagi dengan menambahkan halaman profile, penggunaan filter untuk membatasi akses, serta menggunakan layout Nice Admin agar tampilannya lebih konsisten. Oke, sesuai dengan soal UTS tadi ya, mengenai halaman login. Jadi saya akan tunjukkan dulu nih gimana sih dari halaman login langsung ke halaman profile. Oke, jadi ini kita masukkan username-nya dulu ya. Nah, yang aku tulis di VS Code itu namaku sendiri, yaitu nanti aku jelasin. Jadi aku akan masukin username Anissa Salwa dan passwordnya 123. Oke, langsung login dan berhasil login. Akan menuju ke halaman profile ya, nih bisa dilihat. Dan nanti kita juga bisa berpindah-pindah ke halaman home, keranjang, produk. Oke, tapi ini kita fokuskan ke halaman profile dulu. Kita bedah kayak gimana sih ini pembuatannya. Oke, nih search code-nya ya teman-teman. Nah, ini tuh di app controller, di out controllers PHP. Nah, dari sini tuh ada if this request get paused. Pada bagian ini itu sistem mengecek apakah ada data yang dikirim dari form login menggunakan metode post. Kemudian yang kedua itu ada variable username dan password. This request get for username dan password. Di sini sistem mengambil input username dan password yang dimasukkan oleh user pada form login tadi. Kemudian ada di bagian data user. Ya, yang tadi aku mau jelasin yaitu usernameku sendiri itu pakai Anissa Salwa, passwordnya kayak gitu, dan role-nya itu admin. Nah, bagian ini itu merupakan simulasi data user sebagai pengganti database ya guys. Ini kayak sementara aja gitu, karena kan masih manual ya, masih kayak mudah gitu. Nah, passwordnya yang digunakan ini sudah dalam bentuk hash MD5. Kemudian ada if variable username, variable data user, username. Nah, sistem akan mengecek apakah username yang dimasukkan ini sesuai dengan data yang tersedia. Kemudian kalau if MD variable password data user, password yang dimasukkan user akan dienkripsi menggunakan MD5, kemudian dibandingkan dengan password yang sudah disimpan, kayak dicek lagi gitu. Lalu ada session set yang terdiri dari username, role, email, login time, dan is logged in atau kayak status login gitu loh. Nah, nanti kalau misalnya jika berhasil login, sistem akan menyimpan data user yang dari login tadi ke dalam session. Datanya itu tadi yang username, role, email, waktu login, dan status login. Oke, session ini itu digunakan agar user tetap dianggap login saat berpindah halaman. Lalu akan return redirect to profile. Jadi setelah login tadi akan diarahkan ke halaman profile. Ke loginnya gagal atau passwordnya salah, ada session set flash data valid, username and password salah, sistem akan menampilkan pesan error menggunakan flash data.
Nanti akan ditunjukin di sini. Oke. Nah, kalau gitu nanti bakalan disuruh login lagi. Nah, habis itu ada username tidak ditemukan juga akan error, dan user akan disuruh untuk login kembali. Sekarang lanjut ke halaman app controller profile PHP ya, teman-teman. Nah, di sini ada public function index. Function index ini adalah function utama yang dijalankan ketika user membuka halaman profile. Oke. Jadi setelah login, lalu dia indeksnya berjalan, terus langsung dipindah ke halaman profile gitu. Sistem ini mengambil data dari session yang dimasukkan user tadi, yaitu berupa username, role, email, dan login type. Jadi tidak diambil dari database, melainkan dari session yang masih aktif. Karena kita kan masih sederhana ya, belum developer ya. Oke, lalu ada status login, yaitu status session get is logged in, sudah login atau belum login. Di sini digunakan kondisi untuk mengecek apakah user sedang login atau tidak. Jika session is logged in bernilai true, maka akan ditampilkan sudah login, dan jika tidak, maka akan ditampilkan belum login. Oke, lalu akan disimpan ke variabel data. Semua data yang diambil dari session akan dimasukkan ke dalam array data yang nantinya akan dikirim ke view untuk ditampilkan di profile PHP, di halaman profile ya guys. Lalu ada tampilkan view atau layout. Jadi ada return view components. Return view di dalam folder komponen itu ada header, sidebar, dan footer, serta di view profile ada variabel data. Oke, pada bagian ini halaman profile ditampilkan menggunakan beberapa bagian layouts, yaitu header, sidebar, dan footer. Kemudian variabel data ini akan dikirim ke view profile agar bisa ditampilkan ke user. Oke, lanjut. Nah, ini aku akan jelasin yang app config routes.php. Di sini itu akan menggunakan filter yang untuk membatasi pengguna ya. Oke. Jadi routes get profile index filter out. Pada bagian ini, routing digunakan untuk menghubungkan URL dengan controller. Jadi ketika user mengakses profile, maka sistem akan menjalankan controller profile. Nah, tapi masuk ke filternya nih, filter out. Pada route ini itu ditambahkan filter out untuk membatasi akses halaman. Nah, filter ini berfungsi untuk mengecek apakah user sudah login atau belum. Jika user belum login, maka akan diarahkan kembali ke halaman login. Nah, filter ini itu bekerja berdasarkan session is logged in yang dibuat saat login. Jadi jika session belum ada, maka user tidak dapat mengakses halaman tersebut. Beberapa halaman seperti produk keranjang dan profile itu semuanya dilindungi oleh filter out. Oke, seperti ini ya. Yang halaman login itu. Jadi kan ini aku pengen masuk ke halaman profile, tapi aku belum login. Apakah sistem ini akan berjalan sesuai sama kodenya ini? Apakah bakal ke filter? Coba. Dan ternyata benar, karena aku belum login, makanya aku disuruh dibalikin ke halaman login ya itu tadi. Jadi aku harus login dulu baru bisa masuk ke halaman profile. Kayak gitu. Nah, pada bagian app view di profile PHP ini tuh kayak CSS-nya gitu, kayak stylenya itu. Nah, pada bagian view ini tuh data ditampilkan secara dinamis menggunakan PHP, dan tampilan dibuat menggunakan komponen dari Nice Admin agar lebih rapi dan konsisten.
Jadi tetap pakai template-nya dari Nice Admin ya guys, jadi nggak diubah, cuman kayak diubah sedikit gitu, dirapiin sedikit, tapi tetap yang main utamanya itu dari Nice Admin. Nah oke guys, jadi seperti ini ya tampilan dari halaman profilnya. Ya, halaman profil ini ditampilkan mengenai informasi profil penggunanya sendiri atau user ya, yang diambil dari session setelah user berhasil login. Data yang ditampilkan itu meliputi username, role, waktu login, dan status login. Oke. Dari username dan emailnya sendiri itu ditampilkan secara langsung dari data session. Role ditampilkan dalam bentuk badge agar lebih jelas dan visual. Dan emailnya juga dibuat dalam bentuk link menggunakan Mailto sehingga dapat diklik dan langsung membuka aplikasi email. Lalu ada login time. Waktu login ini ditampilkan berdasarkan waktu saat user berhasil login yang sebelumnya disimpan ke dalam session. Oke, dan status login yaitu ditampilkan berdasarkan kondisi session. Jika user masih login, maka akan muncul sudah login. Oke. Halaman ini merupakan hasil akhir dari proses login di mana data yang sebelumnya disimpan ke dalam session diambil kembali dan ditampilkan ke user. Tampilan halaman ini juga menggunakan layout dari Nice Admin seperti yang udah aku bilang tadi ya, sehingga tampilannya tuh konsisten dengan halaman yang lainnya nih, kayak di halaman home ada keranjang, produk, profile. Seperti ini guys, yay. Oke, yang terakhir itu ada logout. Nih. Kita akan logout. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman login lagi. Nah, saat logout itu sistem akan menghapus session menggunakan session destroy sehingga user harus login kembali untuk mengakses halaman. Gitu guys. Profilnya ini. Jadi ini halaman ini hanya dapat diakses oleh user ya yang sudah login. Jadi kalau misalnya belum, tidak akan muncul halaman ini ya guys. Jadi berarti harus menginput data user lain ya kalau misalnya mau masuk. Jadi kalau misalnya belum ada akun di aplikasi ini, maka user tidak dapat login dan tidak dapat mengakses halaman ini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.